sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bi bayanihi kullu ibham wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Majelis Talim Hifdzul Amal, para ustaz, para orang tua, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, dan pada segenap keluarga besar hadirin jamaah Majelis Talim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah. Bersama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Marah Labid. Kitab Marah Labid sudah sampai surah Al-Baqarah ayat 167. Di ayat sebelumnya Allah menceritakan ketika orang-orang yang mengikuti pemimpin-pemimpin yang kafir, pengikut-pengikut dari Fir'aun, pengikutnya Namrud, pengikutnya Abu Jahal, ini berlepas diri. Jadi mereka yang diikuti Abu Jahal ini berlepas diri dari mereka, anak buahnya. Begitu juga Fir'aun berlepas diri dari anak buahnya atau dari kaumnya. Nah, mereka saling melihat, mereka semuanya melihat bahwa azab siksa Allah di sana itu demikian berat. Mereka sudah terlepas semua, sudah tidak ada lagi tali persaudaraan, sudah tidak ada lagi solidaritas, benar-benar tercerai-berai di sana. Maka kemudian di sini ada dialog atau ada perkataan dari orang-orang kafir, orang-orang yang mengikuti atau bawahan-bawahan dari pemimpin-pemimpin yang kafir, anak buahnya Fir'aun, anak buahnya Namrud, anak buahnya Abu Jahal. Ini kemudian diceritakan dalam ayat berikut ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna wa qala alladhina ittaba'u ayyis-safalatu, dan berkata siapa orang-orang yang mengikuti, ayyis-safalatu maksudnya orang bawahan, safal, asfal, asfala safilin. Aspal ada di atas apa di bawah? Di atas. Aspal di atas. Aspal di bawah, makanya safalah itu bawah artinya. Asfala safilin itu maksudnya paling bawah aspal, makanya aspal sebutannya. Berkatalah orang-orang yang mengikuti maksudnya bawahan. Apa perkataannya? Lau anna lana karrotan, jika ada bagi kami kesempatan untuk kembali, ai laita lana raj'atan ila dunya, kali saja ada kesempatan untuk kembali ke dunia bagi kami, fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka, ayil qadati hunaka, maksudnya dari pemimpin-pemimpin di sana, kama tabarra'u minna, sebagai mereka, bagaimana mereka dulu berlepas diri dari kami, al yauma, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami al yauma pada hari ini. Kadzalika, demikianlah, kama arahumullahu syiddata adabihi, sebagaimana Allah memperlihatkan kepada mereka syiddata adabihi, akan beratnya siksa Allah, yurihim, Allah juga memperlihatkan siapa Allah a'malahum, akan perbuatan mereka, maksudnya balasan perbuatan mereka, hasaratin, sebagai penyesalan, ay nadamatin syadidatin, maksudnya nadamatin syadidatan, yaitu penyesalan-penyesalan yang besar, alaihim, atas mereka, ay ala tafritihim, maksudnya atas kezaliman mereka, melampaui batasnya mereka, wa mahum,
ayil qadatu wasafaratu, dan tidaklah mereka baik orang yang memimpin dan orang yang dipimpin, atasan maupun bawahan, tidaklah mereka bi kharijina minan nar, keluar dari neraka, ba'da duhuliha, setelah masuk ke dalam neraka. Ini satu ucapan yang disebutkan oleh orang-orang yang mengikuti Fir'aun, yang mengikuti Namrud, yang mengikuti Abu Jahal. Apa ucapan mereka? Mereka mengatakan, andai ada kesempatan untuk kami kembali ke dunia, andai ada kesempatan untuk kami ada di dunia, ini adalah sebuah tamanni atau sebuah angan-angan yang tidak akan terwujud. Sama kayak kita mengucap misalnya, ya laita laita syabab yang udu yauman. Kong Mut bilang, kali bisa jadi anak SMA lagi. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Itu namanya tamanni. Tamanni itu mengharap sesuatu yang tidak akan bisa terjadi. Nggak akan bisa kembali lagi, masa muda nggak akan bisa kembali lagi. Demikian juga kita dulu sebelum ada di dunia ini, ada di rahim, alam rahim, bisa kembali lagi apa enggak kita? Nggak bisa kembali lagi. Dulu sebelum di rahim itu ada di tulang sulbi. Tulang sulbinya orang tua kita, bapak kita. Udah sampai rahim nggak mungkin bisa kembali lagi. Begitu juga ketika selesai dari dunia, kemudian sampai di alam barzah, tidak akan bisa kembali lagi. Begitu sampai nanti di akhirat, dibangkitkan, tiupan sangkakala kedua, ya udah nggak bisa kembali lagi. Jadi nggak ada yang namanya mundur, tuh nggak ada. Maju terus, pantang mundur, membela yang benar. Semuanya nggak ada yang mundur, itu pasti maju terus. Nggak ada kesempatan buat kembali. Orang-orang yang mengikuti Namrud, mengikuti Abu Jahal, mengikuti pemimpin-pemimpin yang kafir, ini berharap bisa kembali lagi, bisa ke dunia lagi, dan mereka nggak bakal ngikut, dan mereka akan berlepas diri, akan membebaskan diri dari orang-orang yang memimpin mereka. Pengikutnya Fir'aun berharap bisa kembali ke dunia di akhirat nih, bisa kembali lagi ke dunia dan bisa berlepas diri dari Fir'aun, membebaskan diri dari Fir'aun. Nggak mau, saya nggak mau ikut Fir'aun, saya mau ikutnya Musa aja. Pengikutnya Namrud juga begitu. Ketika mengetahui siksa neraka yang demikian berat, maka berangan-angan, saya mohon ya Allah bisa kembali ke dunia lagi, saya akan membebaskan diri saya akan berlepas diri dari Namrud, saya mau ikut Nabi Ibrahim aja. Begitu juga pengikut Abu Jahal. Pengikut Abu Jahal nanti di akhirat ketika melihat siksa neraka yang demikian dahsyat, yang demikian berat, menyakitkan, maka punya angan-angan, ya Allah saya balik lagi ke dunia, saya akan membebaskan diri, akan berlepas diri dari Abu Jahal, saya mau ikut Nabi Muhammad aja. Tapi nggak bisa, saudara. Kalau udah sampai akhirat, itu udah nggak bisa lagi. Udah tidak ada waktu atau sudah tidak ada kemungkinan lagi, kesempatan lagi untuk kembali, nggak bisa. Mereka mengharapkan itu supaya bisa kembali lagi ke dunia dan bisa membebaskan diri atau berlepas diri dari pemimpin-pemimpin kafir mereka. Sebagaimana kama tabarra'u minnal yaum, sebagaimana pemimpin-pemimpin kafir itu berlepas diri dari mereka. Jamaah rahimakumullah, Fir'aun, kemudian juga Namrud, kemudian juga Abu Jahal, nanti di akhirat, di neraka ini juga nggak mau tahu sama yang anak buahnya. Ya bukan saya kagak pernah ngajak-ngajak, si ente aja mau ikut saya ke neraka. Saya emang nggak pernah nganjurin, ente milih dengan kesadaran sendiri, milih untuk ingkar kepada Nabi Muhammad. Ente milih untuk ingkar kepada Musa. Ente milih untuk ingkar kepada Namrud, bukan salah saya. Jadi mereka berlepas diri juga. Pemimpin orang kafir nanti di neraka juga berlepas diri. Mereka juga tidak mau diberatkan dan tidak mau tanggung jawab terhadap anak buahnya. Jadi antara pemimpin dan anak buah ini pada berantem nanti di neraka. Pada berantem, saling mengeluarkan argumen, saling mengeluarkan hujah, dan ya begitulah keadaan penghuni neraka. Semuanya itu berantem, gak ada yang rukun, saling menyalahkan. Ini akan Allah perlihatkan kepada mereka. Allah perlihatkan bagaimana pemimpin-pemimpin orang kafir seperti Fir'aun berlepas diri dari anak buahnya, nggak mau tanggung jawab.
maka anak buahnya juga mohon kepada Allah supaya bisa kembali kasih kesempatan, tapi tidak akan bisa dikabulkan karena itu tamanni atau itu satu permintaan yang mustahil, tidak akan bisa terwujud. Bukan hanya itu, Allah juga akan memperlihatkan penyesalan-penyesalan. Hasaratin, ini adalah nadamatin syadidatan, penyesalan-penyesalan yang sangat berat. Jadi nyesel, benar-benar nyesel. Bentuknya di sini hasarat artinya penyesalan banyak, bentuk jamak. Karena nanti akan dirasakan, akan ditemukan berbagai macam penyesalan. Nyesel nggak ikut Nabi Muhammad, nyesel dulu nggak buru-buru masuk Islam, dan banyak lagi. Nyesel nggak ikut pada barisan orang-orang kaum muhajirin atau kaum ansor. Dan penyesalan yang banyak ini hasaratin namanya, ini akan Allah perlihatkan juga. Akan Allah perlihatkan kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang yang mengikuti pemimpin-pemimpinnya kafir. Jadi bagaimana antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara atasan dan bawahan orang-orang kafir? Dua-duanya ini ada di neraka dan nggak bisa keluar, hadirin. Semuanya wa ma hum bi kharijina minan nar, semuanya ini masuk ke neraka dan tidak akan bisa keluar setelah masuk dalam neraka. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, maka khalidina fiha wa ma hum bi kharijina minan nar, tidak akan bisa keluar dari neraka. Ada batas keimanan yang disebut dengan al-yakin gitu ya, keimanan atau keyakinan. Ada batas keimanan di mana seseorang bisa selamat dari kekal di neraka. Minimal itu untuk bisa menyelamatkan seseorang dari kekal neraka, bukan menyelamatkan dari neraka, tapi selamat dari kekal. Ya masuk neraka sih masuk neraka, cuma selamat nggak kekal. Orang mukmin maksudnya. Ini minimal adalah keyakinan dalam hatinya bahwa Islam adalah agama yang benar, diiringi dengan ucapan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meskipun syahadatnya waktu akad doang, waktu akad nikah kan syahadat tuh ya. Meskipun itu syahadatnya waktu akad nikah doang, dalam hatinya ada keyakinan bahwa cuma Islam yang benar agamanya, itu dijamin tidak akan kekal di neraka. Nanti akan Allah angkat sesuai dengan batas waktunya, nanti akan Allah angkat dari neraka karena ada bekasnya. Bekas keimanan itu cahaya, ya cahayanya ada yang terang banget. Kalau terang banget mah nggak bakal masuk neraka. Ya ada yang terang aja biasa, ada burak apa, ada yang remeng-remeng, burak remeng-remeng, ada sih cahayanya. Cahayanya ada yang nggak pernah digosok. Ibadah-ibadah kita di dunia ini yang gosok iman kita. Jadi makin lama makin terang. Kalau terang maka nanti gampang ditemukannya di sana. Malaikat juga hadirin begitu disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan orang-orang mukmin, ini gampang. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Ini digiring masuk surga ini udah gampang. Nggak usah pakai KTP, ID card, apalagi pakai apa namanya fingerprint. Sekarang bukan finger ya, pakai face apa? Iya, udah nggak usah pakai itu. Tahu malaikat gampang banget karena kelihatan cahayanya. Cahaya orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, ada keimanan, udah dikumpulin aja pokoknya. Asal ada cahayanya berarti orang mukmin. Surga nih pasti. Walaupun kadang-kadang ke surga itu ada yang melewati siratal mustaqim kalbarqil khatib, seperti kilat. Ada yang seperti kuda cepat, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang merangkak tapi selamat, ada yang merangkak tapi akhirnya dia gelantungan. Gelantungan, tadi yang ngerangkak jadi gelantungan, cuma selamat, nggak kejebur. Macam-macam orang-orang mukmin itu. Tapi udah barisannya udah barisan orang-orang mukmin yang memang ada cahayanya. Makin digosok dengan ibadah, makin terang cahayanya. Ada yang nggak selamat juga orang mukmin. Ini yang cahayanya buruk tadi. Cahayanya buruk akhirnya jatuh juga. Jadi merangkang tahu-tahu gelantungan juga, udah gelantungan jatuh akhirnya.
Namun kalau masih ada keimanan, maka bisa diselamatkan dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syafaat para ulama, dan juga dengan syafaat syuhada, orang-orang yang mati syahid. Bahkan malaikat ini juga bisa memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala bilang kepada para ulama, antum indi kamalaikati, kalian di sisiku seperti malaikat-malaikatku, maka berikanlah syafaat kepada orang yang kalian mau. Ulama tuh bisa kasih syafaat. Artinya seperti malaikat, malaikat juga bisa beri syafaat. Dari sini bisa kita pahami untuk orang mukmin yang memang cahayanya itu tadi buruk, remeng-remeng, ini tetap bisa selamat dari kekal di neraka. Artinya nggak kekal, tetap akan Allah angkat sesuai dengan batas waktu yang memang sudah Allah tentukan. Bisa diangkat oleh ulama, bisa diangkat oleh malaikat. Apalagi yang sering-sering tawasul, malaikatul muqarrabin wal karubiyin, itu kan nanti ditandain malam Jumat. Oh dia kagak baca-baca nih, oh lagi lagi nyasar biasanya kalau ngaji-ngaji itu, kagak baca-baca. Atau ternyata nggak baca-baca nih tawasul dia malam Jumat nih, ternyata udah meninggal. Itu nanti diparanin sama malaikat, oh udah meninggal, dan nanti akan dapat syafaatnya juga. Malaikat muqarrabin, para nabi, dan juga para guru bisa memberikan syafaat untuk orang-orang mukmin. Tapi untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, wa ma hum bi kharijina minan nar, enggak bisa keluar, udah kekal di sana. Udah kekal di neraka, tidak akan bisa keluar. Setelah masuk neraka udah enggak ada harapan lagi untuk bisa keluar atau selamat dari api neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam satu pembahasan, saya lupa di kitab apa itu, disebutkan kenapa orang mukmin itu kekal di surga, padahal amalnya paling 63 tahun. 63 tahun juga bangornya 60, 3 tahunnya taubat misalnya, tapi kok di surga kekal. Nah, orang kafir kenapa kekal di neraka? Padahal dia ya cuma 63 tahun doang kafir, kenapa kekal di neraka? Ini adalah akibat dari niat. Akibat dari niat. Niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik dari perbuatannya. Para ulama mentakwil hadis ini, mengatakan bahwa niat orang mukmin ini berlangsung terus, berlanjut terus, dan abadi sifatnya. Orang mukmin kalau udah niat akan mengesahkan Allah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, syahadat, ini berarti niatnya dia akan jadi mukmin terus. Niatnya akan jadi mukmin terus. Andai dikasih hidup 1000 tahun, pasti dia akan iman terus. Andai dikasih hidup selamanya, dia pasti akan iman terus. Karena niat ini sifatnya istimror. Niat ini sifatnya terus menerus, berlangsung terus, dan abadi sifatnya. Makanya balasannya sorga yang juga abadi. Demikian juga niat orang kafir. Niat orang kafir ini juga lebih parah dibanding amalnya. Orang kafir memang kan dalam hatinya ada niatan, ada maksud, emang ingkar, nggak iman kepada Allah. Al-Quran itu apa sih, karangan Muhammad, kata orang kafir. Apa sih yang kata-kata yang disampaikan Muhammad, udah emang dari hatinya udah ingkar. Dia punya niat, meskipun dia cuma 60 tahun kafir, meskipun dia cuma 70 tahun kafir misalnya, tapi andai dikasih kehidupan 1000 tahun, maka dia tetap akan ingkar. Dikasih hidup selamanya, tetap dia akan ingkar juga, karena memang niatnya. Ini pentingnya niat, atau ini dahsyatnya niat. Niat kita untuk ngaji terus. Amin. Niat kita untuk ngaji terus, ini meskipun cuma ngaji barang 40 tahun kira-kira, ini akan Allah ganjar dengan pahala selamanya. Itu yang namanya sorga tuh, karena dari niatan ini. Orang-orang kafir begitu juga, mereka yang memang dengan kesadaran, yang memang dengan pilihan-pilihannya sudah memilih untuk ingkar, sudah memilih untuk tidak ikut Nabi Muhammad,
maka niatnya sudah seperti itu, maka mereka juga kekal di neraka. Ini pentingnya niat, karena niat itu gak sembarangan. Niat itu bisa menentukan. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan wallahu a'lam bissawab.